Selamat pagi, selamat ada kembali di rumah Tuhan pagi hari ini. Shalom. Shalom. Baru 50%. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, wajah-wajah yang bersukacita pagi hari ini. Kita boleh kembali berkumpul sama-sama, berfellowship dengan semua teman-teman kita, seiman kita di tempat ini. Amin. Berapa banyak yang sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Yuk kasih tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau kita sudah memperingati hari kematian Tuhan kita, kita juga sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan kita. Sungguh kita satu umat yang sangat-sangat beruntung, karena kita menyembah Tuhan yang tidak hanya mati, tapi Dia Tuhan yang bangkit buat setiap kita. Dan hari-hari ini sebelum kenaikannya ke surga, Dia menjumpai murid-muridnya. Demikian juga kita. Berapa banyak murid Tuhan di tempat ini? Kita semua murid Tuhan, amin. Tuhan sedang menghampiri kita, pribadi lepas pribadi. Sebab itu mari kita terus buka hati kita buka hidup kita, bawa hidup kita sama Tuhan. Biar hari-hari ini gak ada satupun yang dilewatkan Tuhan, tapi pribadi lepas pribadi kita ketemu sama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Dia, meninggikan Dia. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini hati kami, ini penyembahan kami, ini pujian kami yang kami persiapkan untuk kami bawa menghadap tata kasih karunia-Mu, untuk kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan, yaitu melalui hidup kami ya Tuhan. Biar Tuhan disenangkan pagi hari ini, bukan sekedar hari Senin kami ikut umas, kami ikut ibadah ini, tapi biar hari Senin ini Tuhan menjadi hari Senin yang berbeda. Sebab Tuhan yang ada mengurapi setiap kami, sebab Tuhan yang hadir memenuhi setiap kami dengan kuasa-Mu. Biarlah kami diubahkan selalu Tuhan. Semakin hari kami menjadi sempurna seperti Engkau ya Tuhan. Baik hati kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, mengalir Roh Kudus di tempat ini. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkuasa atas setiap kami. Thank you Lord. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur.
dahsyat dalam hidup kami. Engkau yang layak menerima setiap pujian kami. Engkau yang layak menerima setiap penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu terus mengalir di tempat ini, melawat setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, gak ada yang terlewatkan satupun ya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini ada menjadi hari yang menjadi kelepasan buat kami, hari pembebasan buat kami, hari kemenangan buat kami, hari mujizat buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Kami mau menari-nari buat Engkau, kami mau bersorak-sorak bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita, sama-sama katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita menyanyi memuji Tuhan, boleh sekali lagi pastikan kiri kananmu penuh dengan sukacita. Lihat, sudah terlihat belum giginya? Senyuman yang terbaik kasih kepada kiri kananmu dan katakan Engkau luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Dia Tuhan yang besar dan layak dipuji. Yuk sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia layak dipuji, dia layak ditinggikan, dia layak dilakukan. Haleluya.
buat suami, buat istri, buat anak-anak kami, buat mantu, buat cucu-cucu, bahkan buat keluarga besar kami. Tuhan baik. Tuhan baik atas setiap kehidupan kami. Bahkan seperti janji-Mu Tuhan, Engkau yang terus menopang kami. Bahkan sampai masa putih rambut kami, Engkau yang menggendong kami Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan yang gak pernah selesai dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau buka hati kami, berfirman-Lah Tuhan. Urapi hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Biar saat firman ditaburkan, firman yang penuh kuasa itu yang melawat setiap kami. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Moses Kristianto. Urapi lidah bibir suara perkataannya ya Tuhan. Biar apa yang daripada-Mu itu yang disampaikan ya Tuhan, untuk membangun setiap kami, menegur setiap kami, mengajar setiap kami. Dan semua kami Tuhan dapat mengerti dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirman-Lah pada pagi hari ini. Roh Kudus, Kau mengalir di tempat ini. Thank you Jesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata.
pribadi lepas pribadi setiap kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, mari kita berserah sama Tuhan. Saat kita angkat tangan, saya percaya Tuhan yang turun tangan buat setiap kita. Mari dengan segenap hatimu, saat kita nyanyikan pujian ini, nyatakan iman percaya kita sama Tuhan. Bukan sekedar kita lip service, bukan hanya sekedar kita bernyanyi, tapi itu pernyataan kita, hati kita, percaya kita, iman kita sama Tuhan. Mari sekali lagi saya mau lihat tangan opa oma yang membutuhkan mujizat, yang perlu Tuhan pagi hari ini. Nyanyikan dengan segenap hati. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Lebih lagi tiada yang mustahil buat kita. Tiada yang sukar di hadapan orang percaya. Demi orang-orang yang percaya ya Tuhan. Sekali lagi ya Allah, katakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari yuk sama-sama sambil bangkit berdiri, kita mau sambut firman Tuhan. Lebih lagi katakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Di antara kita. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Roh-Mu bekerja dalam kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu akan menguatkan, Roh-Mu akan menghibur, Roh-Mu akan segarkan kami. Haleluya. Shinarama ya Rama Shama, ya Rama Rama Shama, ya Rama Shama. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika kami berkumpul seperti ini dan memuji Engkau Tuhan yang hidup, maka kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kalau Tuhan hadir, pasti Tuhan akan mengubah, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan membuat mujizat. Dan kami pulang dari tempat ini gak akan pernah sama lagi. Sebab Tuhan sudah segarkan kami, sebab Tuhan sudah puaskan kami di dalam hadirat. Ini pujian dan pengagungan kami. Kami percaya Tuhan disukakan dengan tarian kami, dengan nyanyian, dengan pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan Allah yang hidup. Sekarang berbicaralah buat kami, sampaikan pesan-Mu untuk menguatkan, meneguhkan, dan mengajar kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, Om Tante, Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita hari ini. Puji Tuhan. Kita hari-hari ini, kalau kita baca di Alkitab, sedang ada dalam masa
antara kebangkitan Yesus yang kita telah peringati 2 minggu lalu ya, dan menjelang peringatan kenaikan Yesus ke surga. Jadi Yesus punya waktu 40 hari setelah dia bangkit, dia menampakkan diri. Hari ini saya beri judul firman Tuhan, tujuan Yesus menampakkan diri. Kenapa dia nggak langsung saja ke surga, tapi masih perlu waktu 40 hari untuk menunjukkan atau menampakkan dirinya kepada para murid. Nah, kita awali firman Tuhan dulu di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-7, ayat 8 lah. Ya, sampai ayat yang ke-8 dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai ayat 8. Saya baca buat opa-oma yang dikasihi Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ini adalah tulisan Rasul Paulus. Dia menyatakan intisari dari Injil yang kita dengar atau kabar baik yang kita dengar dan mesti kita beritakan, bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia, Yesus mati menyerahkan nyawanya, Yesus bangkit pada hari ketiga, dia menampakkan diri sebelum naik ke surga. Jadi urutan peristiwa itu harusnya kita sebagai orang Kristen sudah hafal. Ya, om tante, opa-oma yang dikasih Tuhan, harusnya sudah tahu gitu kan. Jangan sampai kita menganggap Yesus menampakkan diri dulu baru Yesus naik dulu baru datang untuk menampakkan diri. Jadi enggak, setelah kebangkitannya dia 40 hari menampakkan diri kepada para murid. Tapi kita harus garis bawahi begini, itu hanya terjadi pada pribadi Yesus. Jangan sampai kita menarik peristiwa Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya itu dengan satu pemahaman yang salah, yang menganggap orang-orang yang mati, yang meninggal masih ada di sekitar kita selama 40 hari. Ya, ada yang masih percaya itu. Ya, katanya mereka belum langsung pergi, masih ada di sekitar kita 40 hari. Nah, saya mau tegaskan bahwa peristiwa Yesus menampakkan diri sebelum dia naik ke surga setelah dia bangkit, itu hanya terjadi pada diri Yesus, tidak terjadi pada diri orang-orang lain yang meninggal. Termasuk nanti ketika kita meninggal, kita langsung sama-sama Tuhan. Kita enggak kemudian masih ada di gentayangan atau masih ada di rumah itu, masih ada di satu tempat lain selama 40 hari. Makanya saya merasa perlu supaya opa-oma, om tante, bapak ibu kita semua memahami ini. Saya coba bagikan beberapa ayat sebelum kita masuk ke pengupasan inti saya hari ini. Coba lihat dulu Ayub 14 ayat 10 sampai 12. Ya, multimedia bisa bantu saya. Ayub 14 ayat 10 sampai ayat 12. Kita baca sama-sama ya ayat ini. Ya, ayo kita baca 2, 3. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Ayat 11. Ayat 11. Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. 12. Demikian juga manusia berbaring dan tidak. Nah, siapa yang bilang orang yang mati itu bisa
bangkit lagi, arwahnya masih ada dan lain sebagainya. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ya, oke. Ini dicatat dulu. Kita baca lagi Yesaya 26 ayat 14. Yesaya 26 ayat 14. Supaya kita paham bahwa orang-orang yang meninggal itu gak bergentayangan selama beberapa hari atau beberapa waktu gitu, langsung sama Tuhan. Ya, Yesaya 26 ayat 14. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Jadi jangan tertipu dengan iblis yang bisa menyamar menyerupai siapapun. Ada satu tradisi yang dipegang teguh dan menganggap, oh ini opung saya masih datang, atau kakek saya datang, oma saya masih datang, orang tua saya datang. Gak ada ceritanya orang yang sudah meninggal itu bisa mendatangi orang yang hidup. Saya baca ulang, mereka sudah mati tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Catat ayat ini, kita baca lagi Pengkhotbah 9 ayat 5-6. Gak apa-apa ya Bu Anda ya, banyak baca Alkitab supaya kita paham. Ini penting menurut saya. Sebab banyak orang mengkaitkan peristiwa Yesus menampakkan diri selama 40 hari dengan menganggap bahwa orang-orang yang mati juga masih ada waktu 40 hari di rumahnya, bergentayangan dan lain sebagainya. Pengkhotbah 9 ayat 5-6. Pengkhotbah 9, 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi ketika orang sudah meninggal, ya sudah selesai perjalanan hidupnya di muka bumi ini. Dan bahkan kita, anggota keluarganya, kesempatan terbaiknya adalah waktu orang-orang yang kita kasih itu masih hidup, kalau mau menunjukkan penghormatan kasih kita kepada mereka. Sebab waktu sudah meninggal, percuma saudara bawa makanan ke kuburan, yang makan semut, bukan orang yang meninggal itu. Percuma saudara datang ke kuburan bawa minuman kesukaannya. Lebih baik selama orang-orang yang kita kasih itu masih ada, tunjukkan kasih kita, tunjukkan pengabdian kita. Jangan tunggu ketika mereka sudah meninggal. Sebab mereka yang sudah meninggal tidak lagi ada komunikasi, gak bisa tahu apa-apa lagi yang terjadi di antara orang-orang yang masih hidup. Ayat yang satu lagi tentang hal ini, Ayub 7 ayat 9-10. Ayub 7 ayat 9-10 dikatakan begini: sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati, dikatakan apa? Baca sama-sama, tidak akan muncul. Nah, Alkitab sudah jelas ya, orang yang sudah meninggal, yang sudah turun ke dalam dunia orang mati, gak bisa muncul lagi. Lalu siapa yang menyerupai orang tua, yang datang menyerupai si A si B? Ingat, Alkitab katakan iblis bisa menyamar seperti malaikat terang, bisa menyerupai siapapun untuk mengelabui kita. Jangan tertipu. Ayat 10, ia tidak lagi kembali ke rumahnya, ya, dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Makanya saya tegaskan di awal ini bahwa sebelum Yesus naik ke surga, setelah dia bangkit, masih ada 40 hari dia menampakkan diri. Itu hanya terjadi pada diri Yesus saja. Itu tidak dialami oleh kita yang meninggal nantinya, atau mereka yang sudah meninggal. Jadi jangan salah, pemikiran kita harus benar ya, oma, om tante. Kita harus sesuai pada kebenaran Alkitab, bahwa mereka yang sudah meninggal gak bisa bangun lagi, kecuali nanti ketika Yesus datang pada kali yang kedua, orang yang meninggal dibangkitkan. Nanti kita akan pelajari sedikit soal itu. Jadi ini pondasinya dulu.
Yesus menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari dengan maksud dan tujuan. Ya, garis bawah itu, dengan maksud dan tujuan. Paling tidak ada 4 yang ingin saya bagikan kepada kita, maksud dan tujuan dari Yesus menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. Yang pertama, tujuannya adalah untuk melakukan pembuktian. Katakan pembuktian. Jadi Yesus menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. Yang pertama untuk melakukan pembuktian. Membuktikan apa? Bahwa dia benar-benar hidup. Untuk membuktikan kepada para murid bahwa dia benar-benar hidup dan dia berkuasa untuk memberi hidup juga. Jadi dia bukan hanya sekedar Allah yang hidup, tapi Allah sumber kehidupan yang memberi hidup kepada kita. Coba kita berpikir sederhana gini, dari mana datangnya kehidupan yang masih ada ini? Kalau bukan dari Tuhan sang sumber hidup itu. Apakah kita bisa hidup tanpa Tuhan yang menghendaki kita masih hidup sampai hari ini? Bisa? Enggak. Dengan kecanggihan teknologi tidak bisa menciptakan satu kehidupan selayaknya yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya kalau hari ini kita masih hidup, kita bersyukur. Nah, saya harus memastikan bahwa yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang masih hidup. Coba lihat kanan kirinya. Jangan sampai sudah tertidur maksudnya. Ya. Opa-opa masih ikutin saya ya. Jadi tujuan Yesus menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari itu untuk melakukan pembuktian bahwa dia benar-benar hidup. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang dibuat oleh tangan manusia lalu disembah-sembah, dipuja-puja, tapi justru dia adalah Tuhan yang menciptakan dan membuat segala sesuatu. Sehingga kita harusnya bersyukur karena Allah kita hidup. Dan karena Allah kita hidup, dia tahu kehidupan kita. Dia tahu sebelum kita mengucapkan segala sesuatu. Kalau saudara baca nanti di dalam Mazmur 139, itu sangat nampak kemahatauan Tuhan sebagai Allah yang hidup. Bahkan dikatakan gini, Tuhan tahu waktu kita berdiri, Tuhan tahu waktu kita duduk, Tuhan tahu waktu kita berbaring, Tuhan tahu pikiran kita dari jauh, dan Tuhan tahu sebelum lidah kita mengeluarkan kata-kata. Itu membuktikan bahwa dia hidup. Dan karena dia hidup, dia pegang hari esok kita. Jadi jangan ada yang takut ya, opa-oma. Jangan pernah cemas dan khawatir akan masa depan. Mikirin terus nanti anak cucu saya gimana. Serahkan aja sama Tuhan yang hidup itu. Maka Tuhan Allah kita yang hidup itu akan menolong kita dan memberkati anak cucu kita. Yang penting bagian kita adalah hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Sebab janji firman Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Dia, pasti anak cucunya akan diberkati. Anak cucunya gak akan minta-minta. Itu sudah garansi jaminannya. Jaminan dari Tuhan. Makanya jangan pernah takut. Sekarang ingatkan kanan kiri, opa-opa, om tante yang ada, jangan takut ngomong gitu ya. Jangan takut, karena kita punya Tuhan yang hidup. Yang kedua, apa tujuan dari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid 40 hari sebelum dia naik ke surga? Tadi yang pertama untuk melakukan apa? Pembuktian. Yang kedua untuk melakukan penguatan. Jadi setelah Yesus mati, dia dikuburkan, murid-murid ini merasa kehilangan sosok yang jadi panutan, kehilangan pribadi yang selama ini mengayomi mereka. Jadi selama Yesus masih ada bersama dengan para murid, mereka itu merasa tenang, ya, merasa tenang, semuanya terjamin. Kalau mereka kelaparan, Yesus membuat mujizat.
Mereka butuh pengajaran, Yesus mengajar. Nah, ini waktu Yesus sang guru mereka itu sudah mati, menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib dan dikuburkan, mereka seperti anak ayam kehilangan induknya. Mereka ketakutan, mereka gelisah, mereka cemas, dan bahkan mereka juga kembali kepada aktivitas sebelum dipanggil menjadi murid. Kebanyakan mereka sebagai apa? Nelayan. Pinter semua Bu Ana. Kebanyakan mereka sebagai nelayan, dan akhirnya mereka kembali melaut, kembali cari ikan. Karena mereka berpikir, waduh gimana nanti kehidupan kita kalau ada Yesus enak. Nah ini Yesus gak bersama-sama dengan kita lagi. Mereka mulai berpikir dan dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, ketidakpercayaan, kekhawatiran. Nah itulah sebabnya Yesus merasa perlu untuk menampakkan diri kepada para murid setelah dia mati untuk melakukan penguatan kepada mereka. Jadi waktu Yesus menampakkan diri itu ternyata banyak yang gak percaya. Coba kita baca di Markus pasal 16 ayat yang ke-9. Markus 16 ayat yang ke-9. Ya, Injil Markus 16 ayat 9. Mereka sudah bisa tampil di sana. Markus 16 ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lanjut ayat 10. Lalu perempuan itu pergi setelah Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus yang menampakkan diri kepadanya. Lalu dia sukacita. Apa yang dilakukan? Dia pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi waktu Yesus mati dikuburkan, para pengikutnya, para murid-muridnya ini kan berkabung, kehilangan. Tapi ternyata tiba-tiba waktu mereka sedang berkabung, ada yang ketok pintu, mungkin seperti itu saya dramatisir sedikit. Ternyata yang ketok pintu adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena penuh dengan sukacita karena dia baru ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu. Lalu cerita kepada mereka semua, ada kabar sukacita teman-teman semua. Yesus sudah bangkit, aku melihat dia sudah bangkit. Tapi respon mereka apa? Ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihatnya olehnya, dikatakan apa? Mereka tidak percaya. Gak percaya. Ah, ngada-ngada lu Maria. Ilusi itu, halusinasi. Lanjut ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Jadi bukan hanya kepada Maria Magdalena, tapi kali ini menampakkan diri kepada 2 orang lagi. Ayat 13. Lalu kembalilah mereka, 2 orang yang melihat penampakan Yesus ini, memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak gak percaya juga. Nah, saya coba pelajari begini, ya, opa oma om tante, kenapa waktu Maria datang memberitahu bahwa Yesus sudah bangkit, harusnya kan mereka bersukacita kan? Ya. Tapi gak percaya. Lalu ada 2 orang lagi yang ketemu Yesus dalam perjalanan keluar kota, cerita ke murid-murid dan mereka juga gak percaya. Saya pelajari paling tidak ada 3 hal yang membuat mereka gak percaya. Yang pertama adalah itu semua gak masuk di nalarnya, gak masuk di logikanya. Jadi waktu si Maria Magdalena ini cerita dan 2 murid yang lain itu juga cerita bahwa dia telah melihat Yesus, kan gak masuk akal bagi mereka. Masa iya orang yang sudah mati bisa bangkit? Masa iya orang yang sudah mati hidup lagi? Itu kan gak masuk akal, gak masuk di logikanya. Sehingga mereka memutuskan untuk gak percaya dan menganggap itu omong kosong. Itu mungkin hanya sekedar halusinasi karena Maria Magdalena merasa sangat kehilangan dengan Yesus, maka dia
seperti halusinasi, lihat sesuatu padahal bukan Yesus, maksudnya seperti itu. Karena nggak masuk akal buat mereka. Nah, saya mau beritahu kita semua, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, lebih banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan atau hal-hal yang ilahi itu nggak bisa kita cerna dengan logika kita, benar nggak? Misalnya orang sakit, divonis dokter nggak ada harapan, pasti mati. Lalu karena imannya dan iman keluarganya didoakan terjadi kesembuhan, masuk akal nggak? Nggak masuk akal sebetulnya, karena benar-benar secara medis itu sudah dinyatakan nggak bisa sembuh, tapi mengalami mujizat Tuhan. Nah, mujizat Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ilahi itu lebih banyak nggak bisa masuk di nalar kita. Termasuk murid-murid waktu itu nggak percaya karena nggak masuk akal. Lalu alasan yang kedua kenapa mereka nggak percaya, karena mereka kemakan berita bohong. Masih ingat kan waktu Yesus bangkit, lalu kemudian yang menyaksikan kubur itu kosong dan batu itu terguling, itu kan serdadu-serdadu yang menjaga, serdadu Romawi maksud saya, yang menjaga pintu kubur itu. Ketika serdadu itu melihat fenomena bahwa kubur kosong, mereka langsung bergegas memberitahu kepada imam-imam kepala, kuburnya kosong, gak ada. Wah, ini jadi ancaman buat imam-imam kepala dan pemuka agama Yahudi, sebab ternyata benar semua yang disampaikan oleh Yesus, dan itu terbukti kuburnya kosong, dia benar-benar hidup. Ini membuat ancaman buat ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala itu. Nanti mereka kehilangan pengikut. Akhirnya mereka sepakat membuat berita bohong, ya, menyiarkan kabar bohong. Nanti bisa dibaca aja di Matius 28 ayat 12 mulai, waktu kita nggak panjang. Jadi mereka membuat berita bohong dengan mengabarkan begini, kalian harus beritahu kepada banyak orang bahwa murid-muridnya datang malam hari dan mengambil mayat Yesus. Lalu itu yang tersiar, ya, yang tersiar di seluruh area atau penjuru Yerusalem dan sekitarnya. Jadi ternyata kabar berita bohong itu bukan hanya hari-hari ini, tapi dari zaman dulu sudah ada berita bohong yang sengaja diciptakan. Dan ini juga ternyata mempengaruhi kehidupan para murid yang lain, sehingga ketika dikasih tahu guru kita bangkit, Yesus bangkit, mereka nggak percaya. Lalu alasan yang berikutnya adalah mereka nggak percaya karena akan ada kelompok namanya Saduki. Jadi di zaman Yesus itu ada kelompok Farisi, Saduki, dan Eseni. Nah, orang Saduki ini berbeda dengan Farisi karena mereka nggak percaya dengan kebangkitan dan nggak percaya dengan malaikat. Itu kelompok Saduki. Kalau kita baca Alkitab kan ada orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat gitu ya di Alkitab. Jadi orang Saduki itu mengajarkan tidak ada kebangkitan dan nggak ada malaikat. Karena kelompok ini pengikutnya banyak, ya, pengikutnya jumlahnya besar, sedikit banyak itu mempengaruhi konsep para murid juga. Mereka sedikit banyak itu berada dalam pertimbangan. Jangan-jangan memang benar yang dibilang oleh kelompok Saduki, nggak ada kebangkitan orang mati. Jadi waktu Yesus benar-benar bangkit dan menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan kepada dua orang yang jalan keluar kota itu dan memberitahu kepada mereka, mereka nggak percaya. Dan karena ketidakpercayaan mereka itulah Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka, khususnya kepada 10 murid minus Thomas. 10 murid, Thomas nggak ada di sana. Dan barulah mereka percaya bahwa Yesus benar-benar hidup karena tangan yang bekas paku itu masih nampak. Tapi ketika selesai penampakan yang luar biasa itu, Thomas baru datang. Ya, Thomas dikasih tahu murid-murid yang lain, Yesus bangkit, Mas Thomas. Yesus bangkit. Dia gak percaya, mana Yesus bangkit, gak mungkin. Lalu Yesus datangi mereka kembali. Kali ini formasi lengkap 11 murid. Karena kan Yudas sudah mati ya.
Jadi 11 murid itu komplit dengan Thomas kali itu. Nanti bisa baca Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ya. Akhirnya Thomas menjadi percaya ketika dia membuktikan bahwa yang di depannya itu benar-benar Yesus, waktu dia mencucukkan tangannya di lubang bekas paku dan lambungnya yang bekas tikaman itu. Sehingga Yesus berkata, ya berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Tapi apa yang Yesus lakukan dengan mendatangi murid-murid, menampakkan diri kepada mereka untuk melakukan penguatan. Semula iman mereka sudah mulai terpengaruh dengan keadaan, terpengaruh dengan situasi. Tapi Yesus waktu dia datang menampakkan diri kepada mereka, iman mereka mulai bangkit lagi. Mereka kembali menjadi percaya lagi. Hari ini saya sebut kita sebagai orang-orang yang jauh lebih hebat daripada para murid. Sebab begini, para murid menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa sebelumnya, tetapi kita tidak hidup di zaman itu. Kita dengar kesaksian firman Tuhan, tapi kita percaya. Bahkan kita melebihi Thomas sebetulnya. Ya. Tuhan pasti perhitungkan kita, tapi hari ini Tuhan ingatkan kita semua kalau mulai timbul keraguan-raguan, mulai timbul sesuatu yang mungkin masih kita pertimbangkan kembali tentang kebangkitan Yesus, bahwa dia benar-benar hidup, maka hari ini pastikan kita mantap mempercayai bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang sudah bangkit dari maut dan hidup serta memberi hidup kepada setiap kita. Amin, Bapak Oma. Sebab itu dasar iman kita. Makanya Roma 10 ayat 9 sampai 10 kan berkata gini. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Coba lihat. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, apa yang harus kita akui? 1, Yesus adalah Tuhan. 2, percaya dalam hatimu bahwa yang kedua, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Nah, masalahnya kalau kita hanya percaya Yesus, tapi percaya Yesus secara separuh atau parsial, gak secara utuh, itu gak menjamin keselamatan. Orang yang percaya Yesus itu harus percaya bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, mati dan bangkit di Golgota, dibangkitkan pada hari ketiga, dan naik ke surga setelah menampakkan diri 40 hari, dan akan datang kembali. Itu yang kita percayai. Makanya jangan sampai ada keraguan-raguan lagi. Jangan menjadi Thomas di masa ini. Amin ya, Oma. Jangan seperti Thomas yang butuh bukti dulu baru percaya. Tapi kita sudah banyak membaca Alkitab, kita sudah banyak mendengar kesaksian bahwa dia benar-benar hidup, dan kita harus percaya itu. Jadi Yesus menampakkan diri untuk melakukan penguatan kepada para murid yang sudah mulai kehilangan kepercayaan, kehilangan iman, dan bahkan ada salah satu murid Yesus yang namanya Petrus ini dalam keadaan gundah gulana, hatinya tidak menentu, merasa bersalah waktu dia menyangkal Yesus. Dan itu terus teringat peristiwanya, membuat akhirnya Petrus ini gak tenang. Sampai terjadi perjumpaan, Yesus menampakkan diri kepada para murid di danau Galilea atau di Tiberias waktu mereka menangkap ikan. Gak dapat apa-apa. Lalu Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Maka mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan Yesus ngomong pribadi sama Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus ngomong. Dan saat itu juga terjadi pemulihan atas Petrus, yang selama ini dia diliputi dengan perasaan bersalah karena menyangkal gurunya sendiri. Tapi hari itu terjadi pembaharuan dalam hati dan kehidupan Petrus. Dan bahkan Yesus sendiri berkata, di atasmu, di atas Petra, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Ini perubahan yang luar biasa yang terjadi karena Tuhan mengunjungi murid-muridnya untuk memberikan penguatan. Yang ketiga, tujuan dari kebangkitan Yesus
Dan dia menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. Tadi yang pertama untuk melakukan pembuktian, yang kedua melakukan penguatan, dan yang ketiga melakukan pengenalan. Pengenalan apa? Nah, ini yang penting. Pengenalan tubuh kebangkitan sebagai prototype. Prototype itu apa ya? Apa bahasa sederhananya Bu Hana? Prototype itu contoh, ya. Contoh yang nantinya akan kita kenakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebab janji Tuhan Yesus sendiri kan begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah. Nah, jadi jangan takut mati ya, opa oma, om tante. Karena kita tahu setelah peristiwa kematian ada kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kita, di mana Tuhan akan bangkitkan kita dan berikan kepada kita tubuh kebangkitan, dan tubuh kebangkitan itu yang kita akan kenakan di langit dan bumi yang baru, di kekekalan nantinya. Sebab tubuh yang sekarang ini adalah tubuh sementara, tubuh yang binasa, tubuh yang terus mengalami kemerosotan. Tapi nanti tubuh yang kekal itu, tubuh kebangkitan itu, tidak ada sakit penyakit yang bisa menggerogotinya. Tidak ada sesuatu yang bisa membuatnya menjadi merosot. Makanya setelah Yesus bangkit, dia gak langsung naik ke surga untuk mengenalkan tubuh kebangkitan itu kepada mereka. Makanya kalau kita belajar Alkitab, ada orang yang berkata begini kepada saya, kenapa Yesus itu atau kebangkitan Yesus disebut yang sulung? Ya, kita pernah baca itu kan di dalam 1 Korintus 15 ya itu ya. 1 Korintus 15 ayat yang mulai ayat 20, 23 nanti saudara bisa baca. Kebangkitan Yesus itu kan disebut yang sulung, padahal yang sulung itu kan yang pertama yang kita maknai sederhana kan. Anak sulung itu berarti anak pertama, anak bungsu anak terakhir gitulah. Kenapa kebangkitan Yesus itu disebut yang sulung? Padahal sebelumnya sudah ada 7 peristiwa orang-orang yang mati hidup lagi. Ada 7 peristiwa itu dalam Alkitab. 1, anak janda di Sarfat mati. Elia dipakai Tuhan untuk membuat mujizat, anak itu hidup lagi. 2, anak perempuan Sunem mati. Lalu Elisa dipakai Tuhan sehingga anak perempuan Sunem itu hidup lagi. Lalu anak Yairus, kepala rumah ibadah Yahudi, mati. Yesus membuat mujizat dan anak yang mati itu bangun lagi, hidup lagi. Lalu anak janda di Nain, ini sudah digotong menuju kuburan. Tapi Yesus membuat mujizat, anak janda di Nain itu hidup lagi. Yang kelima, Eutikus, dengar khotbah ngantuk jatuh, mati. Tapi Paulus dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membuat mujizat. Eutikus hidup lagi. Dorcas, nama lainnya Tabita, mati. Petrus dipakai Tuhan untuk membuat mujizat sehingga Dorcas dan Tabita itu hidup lagi. Yang terakhir yang paling terkenal adalah Lazarus. Lazarus sudah mati, hidup lagi. Nah, apa bedanya mereka dengan Yesus? Kan mereka sama-sama mati, bangkit, hidup lagi. Yesus juga, apa bedanya? Bedanya mereka bangkit tapi mati lagi. Setelah itu mati lagi, tapi Yesus bangkit dan hidup selamanya. Ya, karena waktu mereka bangkit, mereka masih mengenakan tubuh yang binasa. Tapi kebangkitan Yesus mengenakan tubuh yang baru, yang disebut dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan, dan tubuh yang sama yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi waktu nanti Yesus datang pada kali yang kedua, sangkakala Allah ditiup, Yesus turun dari surga di awan-awan permai, maka yang pertama orang-orang mati dalam Tuhan dibangkitkan, ketemu dengan Tuhan Yesus di angkasa, di awan-awan permai, dengan mengenakan tubuh kebangkitan. Lalu kalau kita masih hidup, kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan, menyongsong Dia juga di sana. Dan tubuh yang kita kenakan adalah tubuh yang sama yang dikenakan oleh Yesus setelah Dia bangkit dari kematian. Makanya tujuan penampakan Yesus kepada para murid untuk melakukan pengenalan tubuh prototipe yang akan kita kenakan waktu nanti di kekekalan. Seperti itulah. Makanya beda ya
kebangkitan 7 orang mati sebelum Yesus itu dengan kebangkitan Yesus, ya mereka bangkit tapi masih mati lagi karena pakai tubuh jasmani. Mereka bangkit tapi masih dengan tubuh yang fana. Mereka bangkit tetapi masih terikat dengan hukum alam. Dan mereka bangkit tapi tidak berkuasa membangkitkan yang lain. Hanya Yesus yang mati, bangkit dengan tubuh kebangkitan, dan punya kuasa untuk membangkitkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat itu. Jadi itulah tujuan Yesus menampakkan diri, untuk melakukan pengenalan tubuh kebangkitan, di mana ini juga akan Tuhan berikan kepada kita semua. Ya, tubuh yang fana ini akan berakhir, semua kita akan meninggal nantinya. Tapi jangan takut, Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan yang akan kita kenakan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru, di mana kita akan bersama-sama dengan semua orang-orang kudusnya untuk kekal bersama dengan Tuhan di sana. Pastikan setiap kita akan ketemu di kekekalan nantinya. Ada orang bertanya saya gini, apakah nanti kita saling kenal? Tentu saja, karena Tuhan memberikan kepada kita memori atau ingatan. Gini, Tuhan memberikan kita identitas. Dengan identitas kita dikenal oleh orang lain, ya. Walaupun mungkin kita lupa namanya, tapi kan kita bisa menandai ciri dari pribadi atau identitas orang tersebut. Nah, cuman bedanya di kekekalan nanti kita tidak mengenakan tubuh binasa ini, sehingga gak bisa digerogoti dengan sakit penyakit, tidak mengalami penuaan, tidak mengalami kemerosotan, dan bahkan Tuhan berikan satu tubuh yang baru, di mana tubuh yang sehat, tubuh yang fit, dan gak perlu gak perlu melakukan operasi plastik, gak perlu melakukan apalagi gitu kan supaya kelihatan nampak cantik, nampak ganteng. Percayalah nanti waktu di sana kita semua akan nampak kelihatan cantik dan ganteng semua. Mau nggak nanti reunian ketemu di sana? Kalau saudara mau, tetaplah hidup dan tinggal di dalam Yesus sampai masa akhir kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir, tujuan dari Yesus menampakkan diri kepada para muridnya untuk melakukan pengutusan. Ingat, sebelum dia naik ke surga, dia mengutus kita, para muridnya, untuk menyelesaikan amanat agung. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi jangan lupa, tujuan Yesus menampakkan diri sebelum dia naik ke surga untuk melakukan pengutusan. Kita semua diutus untuk menginjil, kita semua diutus untuk memenangkan jiwa, kita semua diutus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Yesus datang lagi dan akan membawa kita ke tempat yang Dia sediakan bagi kita semua. Jadi 4 hal inilah yang menjadi alasan kenapa Yesus melakukan penampakan diri selama 40 hari. Pertama, melakukan pembuktian, untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar Tuhan yang hidup. Yang kedua, untuk melakukan penguatan, karena murid-murid pada waktu itu imannya labil, nggak lagi percaya, tetapi ketika mereka melihat Yesus yang sudah bangkit, iman mereka dikuatkan lagi. Mereka mengalami pembaharuan, mereka mengalami restorasi yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan yang ketiga, tujuan dari Yesus menampakkan diri melakukan pengenalan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan yang juga akan kita kenakan pada akhirnya. Dan yang keempat, yang terakhir, melakukan pengutusan, di mana kita diutus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Doa saya buat kita semua yang dari tempat ini benar-benar memiliki pengertian yang benar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang sudah mati, bangkit, menampakkan diri, naik ke surga, dan akan datang kembali. Ada banyak berita bohong di luar sana, tapi pilihlah untuk kembali bersumber dari firman Tuhan, berita yang baik atau kabar baik yang bersumber dari firman Tuhan, sehingga iman kita tidak digoyahkan oleh apapun. Kalau hari ini ada di antara kita yang mungkin mulai timbul keraguan-raguan datang lagi kepada Tuhan, maka Tuhan akan sentuh kita untuk menguatkan kita,
untuk membuat kita semakin teguh dalam iman dan percaya kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Sebab Dia hidup dan hari esok. Sebab Dia hidup, kami tak akan gentar. Ku tak gentar, karena ku tahu dengan iman, katakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua. Dan kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kami terima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus, maka kami mengingat akan kasih-Mu yang besar di atas Kalvari. Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu mati bagi dosa-dosa kami, agar setiap kami yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan mendapatkan jaminan garansi kehidupan yang kekal setelah kematian. Terima kasih Tuhan. Dan itu ampuni kami kalau ada dosa, ampuni akan kesalahan kami, ampuni akan ketidakpercayaan kami, ampuni akan keraguan-raguan kami, ampuni akan konsep kami yang salah. Ampuni kami Tuhan, basuh kami dengan darah Yesus. Kuduskan roti dan anggur, kuduskan kami semua, agar kami layak untuk terima perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati dan bangkit dan memberi kehidupan, memberi jaminan baik bagi kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami percaya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan dalam hadirat-Mu. Yang saat ini om tante, bapak ibu semua yang hadir dalam beban berat apapun juga di dalam Tuhan ada kelegaan, ada kemenangan, dan kami pulang dari tempat ini tidak akan sama lagi. Ada berkat yang besar yang sudah kami terima dari Tuhan. Meteraikan apa yang kami dengar, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dalam perjamuan kudus kita juga sama-sama. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Bapak Ibu Kauma, kita akan memberikan persembahan syukur kita pada siang hari ini. Mari sebelum memberikan persembahan, nanti para pelayan Tuhan akan mengedarkan kantong-kantong persembahan. Mari tundukkan kepala kita sekali lagi, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap firman yang Tuhan sampaikan pada siang hari ini atas setiap kami, buat kami terus mengerti, buat kami terus melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah bangkit bagi kami ya Tuhan. Engkau memberikan kemenangan buat setiap kami, bahkan Engkau pilih kami menjadi umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami boleh semeja sehidangan dengan Engkau. Kalau sebentar kami juga diberi kesempatan untuk kami menabur. Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan syukur kami ini Tuhan yang kami bawa dengan hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan berkati kesehatan kami, Tuhan berkati keluarga rumah tangga kami, Tuhan berkati pekerjaan usaha kami, Tuhan berkati seluruh aspek kehidupan kami. Kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi oma-oma, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagi
Ya, coba Ibu Dewi. Yang komplit ya. Satu, untuk melakukan pembuktian bahwa dia benar-benar hidup. Dua, untuk melakukan penguatan para murid kurang tidak percaya. Tiga, melakukan penguatan tubuh kebangkitan. Empat, untuk melakukan pemutusan dan menyelesaikan amanat agung. Ya, yang ketiga ada agak salah sedikit. Bukan pengutusan. Yang nomor 3 apa? Pengenalan. Benar Pak Moses? Ya benar. Oke, benar. Silakan maju. 2 lagi ya. Iya, ini pertanyaannya padahal jawabannya panjang-panjang ya. Tapi hebat ya, pinter ya. Masnya pinter-pinter ya Pak Moses. Nggak pakai acara pikun loh di sini. Gak cuma pinter aja, tapi ada satu yang luar biasa, mencatat. Ya, ini mungkin tidak dilakukan di yang lain, tapi Jemaat Umas mencatat, ini luar biasa. Oke, sekarang yang rada umum dikit ya. Jadi di luar catatan mungkin. Ada 4 orang yang ketemu Tuhan Yesus waktu menampakkan diri. Sebutkan komplit 4-4-nya. 1, 2, 3. Mari Opama kita siapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri. Kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kalau kami boleh masih diberi kesempatan untuk beribadah umas di tempat ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami mau bersatu hati berdoa untuk Bapak Pendeta Moses yang sudah menyampaikan firman, yang sudah mengingatkan, menguatkan kami dan memberkati kami semua. Tuhan berkati Pak Moses keluarga dengan berkat berlimpah, memberi kesehatan sempurna. Juga tidak lupa kami mau berdoa untuk Bapak Gembala, pembina kami beserta keluarga dan wakil-wakilnya, gembala kami di tempat ini, Pak Kiki Rayong 1D beserta keluarganya yang hari ini juga berulang tahun. Tuhan kiranya Mazmur 20 dan Amsal 3 ayat 16 terjadi buat Pak Kiki. Juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ketua Umas di tempat ini, Ibu Hana beserta keluarga. Juga Tuhan memberkati melimpah-limpah dan memberi kesehatan sempurna. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara aman, tentram. Pemerintah yang takut akan Tuhan, dari pemerintah yang tertinggi maupun yang terendah juga takut akan Tuhan. Memecah belah, kerusuhan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat tujuan. Tuhan tutup bungkus kami, tidak kurang satu apapun sampai ke tempat tujuan. Juga sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat dari hamba-Nya. Amin. Mari kita semua arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin.